Ya, shalom kekasih Tuhan, jemaat keluarga Hemat Rajani di Kota Bontang yang sangat-sangat saya kasihi. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, tidak akan lama lagi akan dijemput oleh Kristus Yesus di awan-awan dalam fase pengangkatan. Dan sebagai orang percaya, kita harus meyakini akan hal itu bahwa akhir kehidupan kita, tujuan hidup kita, bukan bagaimana Anda supaya menjadi kaya, bukan bagaimana bisnis Anda sukses dan berhasil. Itu tujuan yang semu dan yang sementara di dunia ini. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita ada sebuah tujuan yang indah yang harus saudara penuhi dari hari-hari ini sebagai orang percaya, yaitu Bapak Ibu dan saya harus belajar, bertekad, berjuang, berkomitmen untuk menjadi seperti Yesus. Karakternya, sifat-sifatnya, atributnya, itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Karena fase pertobatan itu akan dilanjutkan dengan fase kelahiran baru. Kelahiran baru kita itu akan terpelihara ketika Anda belajar mengerti hati Tuhan untuk kita bisa seperti Dia. Yaitu tidak lain dengan tidak bukan ketika Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan nanti akan tiba waktunya, dan sudah tiba sekarang, bahwa orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita, yaitu penyembahan. Nah, penyembahan itu adalah satu bagian yang tidak boleh Anda lupakan. Orang Kristen itu identik dengan penyembahan. Sama seperti orang bernafas itu identik dengan orang hidup. Kalau dia hidup pasti bernafas. Nah, kalau kita orang percaya pasti harus suka menyembah. Dan menyembah itu harus menjadi sebuah budaya. Apa itu pengertian budaya? Budaya itu adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan, udah nggak perlu pakai berpikir lagi. Contoh, saudara kalau dikasih orang, secara otomatis pasti kita bilang terima kasih. Udah nggak pakai mikir, ini orang ngasih saya apa ya, kemudian saya harus ngomong apa ya, nggak perlu. Otomatis ketika Anda dikasih sesuatu sama orang, pasti kita refleks dan langsung spontan berkata terima kasih. Kenapa? Budaya yang sudah menjadi kebiasaan untuk berterima kasih waktu kita dikasih sesuatu. Nah, penyembahan juga begitu. Bagian di mana kita mengajarkan kehidupan kita untuk mengerti bahwa penyembahan adalah sesuatu yang membawa kita akan menjadi serupa seperti Yesus. Dan penyembahan itu tidak pernah luput dari yang namanya ucapan syukur. Nah, bagian itu yang menarik kekasih Tuhan. Seringkali kita menyembah cuma sebatas kata-kata, cuma sebatas ritual agama, tapi nggak didasari dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu ada sebuah kerelaan hati untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan menyetujuinya. Alkitab saya berkata ketika Anda beribadah harus didampingi dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu bukan cuma sekedar lip service ya Bapak Ibu. Syukur Tuhan, enggak. Tapi lebih bicara kepada sikap hati. Nah, Bapak Ibu jadi orang percaya sebelum Anda menyembah, sebelum Anda melayani, sebelum kita beribadah di gereja, kira-kira sikap hati kita sudah mengerti arti bersyukur belum? Alkitab saya berkata, Mazmur pasal 100 ayat yang keempat dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia. Kata syukur ditulis 2 kali dalam satu ayat ini. Kita masuk ke gerbang Tuhan itu harus dengan syukur Bapak Ibu, dengan nyanyian syukur. Nyanyian itu bicara suatu luapan dari hati. Mengapa? Ucapan syukur itu merupakan satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari penyembahan kita. Penyembahan itulah ibadah kita. Ibadah dalam bahasa Yunani menggunakan kata eusebeia yang artinya godly. Sifat kealahan ada dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu suka bersyukur, itu menopang penyembahan kita sehingga kita punya sifat kealahan. Mengapa saya mesti bersyukur dalam penyembahan saya atau dalam setiap ibadah saya? Karena yang pertama yang Alkitab catat bahwa orang yang suka bersyukur itu adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entah dalam bisnis, rumah tangga, pernikahan, dunia pacaran, itu atas izin Tuhan. Entah manis kah, entah pedih kah, entah sepet kah, entah pahit kah, itu semua diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita ini anaknya. Pagar dalam hidup kita itu Tuhan yang jaga. Kalau ada yang masuk dalam diri kita, kita harus menghormati bahwa ini seizin Tuhan. Jadi nggak boleh bereaksi salah. Ngomel-ngomel, marah-marah. Satu kali saya kenal seorang pengusaha di Surabaya, dia udah bertahun-tahun dalam pergumulan soal usaha dan pekerjaannya. Dia ibadah, setiap minggu ibadah, bahkan setiap buku doa puasa dia ikut. Tapi ketika dia bertemu dengan saya, dia berkata begini, mana Tuhan tuh Pak Pendeta? Sampai saya bilang, Tuhan kau tuh tidur kah? Kok nggak jawab doa-doa saya? Nah, berarti sikap hatinya nggak punya rasa syukur dengan segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dengarkan jemaat yang dikasih Tuhan. Selama kita belum bisa menghormati kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Anda nggak akan pernah bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Jadi hari ini segala apapun yang terjadi dalam kesehatan saudara, dalam rumah tangga, ekonomi, bisnis, dan pekerjaan saudara, itu seizin Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Syukurilah bahwa kita dengan lapang dada menerima kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa kita mesti mengucap syukur dalam penyembahan kita, dalam ibadah kita, waktu kita masuk ke gereja atau dalam ibadah pribadi? Yang kedua adalah kita akan terkoneksi
terkoneksi dengan kehendak Allah. Jangan punya kepentingan pribadi yang tersembunyi ketika ikut Yesus. Jangan punya kepentingan pribadi ketika Anda melayani Tuhan. Tapi ikutilah kehendak Tuhan, apa yang harus saya kerjakan ketika saya dibawa Tuhan sampai sejauh ini. Dalam pelayanan, ada kehendak Tuhan dalam pelayanan saudara. Udah cari tahu belum? Dalam pekerjaan, ada kehendak Tuhan dalam pekerjaan saudara. Dalam pernikahan saudara, ada kehendak Tuhan dalam pernikahan saudara. Udah cari tahu belum? Sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita harus punya koneksi, punya hubungan yang karib dengan Tuhan, dengan kehendak Allah. Jadi bukan kehendak kita yang di depan kehendak Allah, tapi kehendak Allah di depan kehendak kita. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah Yesus yang bertambah-tambah dan aku yang berkurang-kurang. Yesus yang di tempat utama, aku tempat yang paling belakang. Artinya kehendak Bapa terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Nah, berapa tahun Anda jadi orang Kristen? Sudahkah Anda menempatkan kehendak Tuhan melebihi daripada keinginan Anda pribadi? Anda bersyukur, daging kita pasti protes. Ketika kita disakiti harus bersyukur, dirugikan harus bersyukur, pasti protes. Tapi kalau kehendak Tuhan, kenapa kita nggak lakukan? Jemaat Kekasih Tuhan di Bontang dan di Jambi. Mari Kekasih Tuhan, hari ini kita belajar. Sudahkah Anda hari-hari ini terkoneksi? Setiap kali Anda ibadah, pelayanan dalam tim PW, dalam kediakenan, dalam penata layanan apapun juga, sudahkah hidup kita itu terkoneksi dengan kehendak Allah? Mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, sederhana. Tuhan meminta kita sebagai seorang anak kerajaan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan dalam hidup setiap kita. Kekasih Tuhan, mari kita belajar memahami makna bersyukur buat Anda terkoneksi dengan kehendak Allah. Jadi jangan punya kepentingan pribadi waktu Anda ikut Tuhan, waktu Anda melayani Tuhan, sehingga kalau orang terkoneksi dengan kehendak Allah, nggak bakal tersinggungan, penuh dengan pendudukan diri dia, penuh dengan ketaatan, dan rohnya itu manis sekali. Indah banget Bapak Ibu, dan Anda akan menjadi kebanggaan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur dalam penyembahan kita? Ternyata begini Bapak Ibu, rasa syukur itu akan membuat semua yang sifatnya negatif dalam pikiran dan hati kita itu akan diubah menjadi positif. Kalau hatimu baik, maka yang keluar akan selalu positif. Sekalipun mungkin banyak pengalaman yang tidak enak yang kita alami ya Bapak Ibu ya. Banyak hal-hal yang menyakitkan, yang menjengkelkan. Tapi ketika kita belajar mensyukurinya, maka semua yang negatif itu akan menjadi positif. Kita akan mengambil hikmah dari setiap persoalan yang terjadi. Kita nggak bakal ngomel-ngomel, kita nggak bakal mengungkapkan kekesalan kepada orang lain atau ketidakpuasan hati kita kepada orang lain. Tapi ternyata kalau hati kita positif, maka yang keluar juga positif. Nyanyian kita jadi positif, kehidupan kita jadi positif, pola pikir kita jadi positif. Karena dalamnya, wadahnya udah positif. Nah, Bapak Ibu jangan punya rasa curiga dengan Tuhan. Kita ikut Tuhan, kita udah baik dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu masih saja ada persoalan. Kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan jadi orang yang curiga dengan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan curang sama saya. Seperti teman-teman saya di dunia ini yang suka curangin saya. Makanya Bapak Ibu kita belajar untuk mengerti bahwa Tuhan tidak pernah curang, Tuhan tidak pernah salah. Dia harus menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu kasih, orang yang suka bersyukur, saya suka dengan hal ini, yaitu orang itu akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Ucapan syukur adalah gerbang pintu mujizat. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-11 dikatakan, di mana Yesus mengambil roti itu, kemudian ikan itu, 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil itu, dan luar biasa lagi dia mengucapkan syukur atasnya. Bisa membeli makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk istri dan anak-anak mereka, malah lebih 12 bakul kekasih Tuhan. Itu luar biasa. Kenapa? Ada mujizat. Kalau saudara hari ini punya pergumulan, punya masalah, punya kesesakan, dan Anda belum mengalami jalan keluar atau pertolongan dari Tuhan, mungkin jawabannya Anda kurang bersyukur atau belum memahami makna bersyukur itu seperti apa. Bukan dari lip service, tapi yang mengalir dari hati. Sebuah ketulusan dengan Tuhan bahwa kekurangan saya, kalau saya syukuri bisa mendatangkan kelimpahan, itu mujizat. Penyakit saya, kekeringan saya, bahkan mungkin bisnis saya, kalau saya mengucap syukur bisa mendatangkan mujizat. Ayo Bapak Ibu, hari ini jadikan mengucap syukur dalam pola penyembahan sebagai budaya. Kita melakukannya nggak pakai mikir lagi. Ketika kita disakiti, Tuhan terima kasih Engkau baik. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan terima kasih Engkau baik. Itu refleks sebagai sebuah budaya. Jadi jangan cuma bisa bersyukur kalau pas mau ke gereja doang. Dari mulut kok, nggak dari hati. Oke, kita harus bertobat. Hari ini kita belajar supaya Tuhan menjadi bagian yang terindah dalam diri kita untuk mengerti the power of thanksgiving. Terus berkati, selamat alami mujizat kuasa ucapan syukur, dan masuklah bulan depan atau minggu ini dalam ucapan syukur yang luar biasa. Salam saya dari Kota Jambi. Shalom, haleluya.